Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton. Baik, pada video kali ini kita akan mempelajari konsep dasar matematika yaitu pada dimensi 3 dan kita akan mempelajari tentang jarak titik ke bidang, dan ini adalah video bagian yang ketiga. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi, dan jika ada pertanyaan atau koreksi silakan isi kolom komen. Oke. Baik, kita lihat konsep berikut yaitu jarak titik ke suatu bidang. Nah, di sini misalkan kita memiliki titik P dan kita memiliki bidang alfa. Nah, bagaimanakah kita ingin mencari jarak titik P ke bidang alfa ini? Caranya adalah, pertama, dari titik ini kita tarik garis yang tegak lurus terhadap garis yang ada pada bidang. Kemudian akan selalu membentuk suatu segitiga dari titik terhadap garis pada bidang. Maksudnya begini, dari P ini kita proyeksikan titik ya ke bidang alfa yaitu titik X, begitu. Nah, di mana titik X ini nanti akan melalui suatu garis. Dalam hal ini adalah garis F dan G. Ya, F dan ini garis G ya, yang saling tegak lurus begitu. Di mana F dan G itu berada pada bidang alfa. Nah, untuk mencari jaraknya maka kita butuh membentuk suatu segitiga. Maksudnya begini, jika titik F ini ada titik A dan titik B, maka dari P ini seperti kita mencari jarak titik ke garis, maka kita hubungkan titik P ini ke A dan kita hubungkan P ini ke B. Maka dia akan membentuk segitiga ABB begitu. Sehingga jarak titik P ke bidang alfa ini sama dengan jarak titik P ke garis AB ini, maka yaitu PX begitu. Jadi tetap konsepnya seperti konsep sebelumnya, yaitu mencari jarak titik ke garis dan akhirnya mencari jarak titik ke titik. Oke, nah hal penting yang harus kita ingat seperti sebelumnya bahwa bidang yang dicari atau jarak titik ke bidang yang dibentuk yang paling sering itu adalah berbentuk segitiga. Maka akan muncul segitiga sama sisi yang kita tahu bahwa sisinya sama panjang dan akan membentuk garis tinggi, sehingga ini akan membagi dua sama panjang juga begitu. Juga biasanya juga membentuk segitiga sama kaki gitu. Hampir mirip seperti konsep-konsep sebelumnya yaitu. Oke. Jadi mencari jarak titik ke bidang nanti kita selalu menggunakan garis tinggi pada suatu segitiga. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Ya, contoh yang pertama. Nah, di sini diketahui kubus ABCD EFGH yang mempunyai panjang rusuknya 6 cm. Tentukan jarak titik E ke bidang AFH. Oke. Langkah yang pertama adalah tentu kita buat gambar kubusnya yaitu ABCD EFGH. Jadi membuatnya harus berkeliling ABCD EFGH. Nah, dengan panjang rusuknya adalah 6. Ini 6. Nah, kita ingin mencari jarak titik E ke bidang AFH begitu. Ini dia AFH. Nah, sebelum kita mencari jaraknya kita harus tahu bidang apa yang dibentuk ya. Ternyata di sini AFH yaitu bidangnya adalah berbentuk segitiga sama sisi. Gitu ya. Karena kenapa? Karena AFH ini AF, FH dan HA itu adalah diagonal sisi pada kubus. Itu ukurannya adalah 6/2 dan kan rusuknya 6, makin 6/2. Ini jelas 6/2 dan ini 6/2 begitu. Nah, sekali lagi, dan kita akan menggunakan garis tinggi segitiga. Nah, misalkan kita ambil garis tinggi segitiga sama sisi itu yaitu AX gitu. Ini adalah X. Nah, apa yang kita cari? Yang kita cari adalah jarak titik E ke bidang AFH, yaitu akan sama dengan jarak titik E ke garis AX begitu ya. Saya kita proyeksikan E ke garis X ini yaitu EY. Berarti jaraknya adalah EY begitu. Nah, yang kita cari cukup segitiga AEX. Jadi yang kita perhatikan segitiga AEX. Kita keluarkan segitiganya AEX begini ya. Seperti ini. Ini dia. Oke, EY gitu ya. Nah, ingat panjang EX yaitu setengah diagonal sisi. Diagonal sisinya 6/2, maka EX adalah setengahnya yaitu 3/2. Oke. Nah, kita harus mencari dulu ukuran dari AX. Nah,
Supaya lebih gampang mencari AX tuh bisa kita gunakan konsep Pitagoras atau cara cukup sederhana, yaitu 6 ini kita rubah menjadi 3 kali 2, dan 2 itu kita rubah menjadi akar 4. Jadi 3 akar 4 dan ini 3 akar 2, maka sisi AX ini adalah 3 akar 4 ditambah 2 gitu, yaitu 3 akar 6. Nah, sehingga kita kan ingin mencari panjang EY. Jadi ingat, AE itu tegak lurus dengan EX dan EY itu tegak lurus dengan AX. Maka dari sini kita dapatkan AE dikali EX itu sama dengan EY dikali AX. Nah gitu. Kita ganti AE-nya adalah 6, EX kita 3 akar 2, EY kita yang mau kita cari, AX kita adalah 3 akar 6. Oke. 3 boleh kita bagi dapat 1. Akar 6 dibagi akar 2 kita dapat akar 3 sini. Maka EY adalah 6 per akar 3. Kita rasionalkan akar 3 dikali akar 3 per akar 3, maka kita dapat 6 kali akar 3, 6 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 adalah 3, maka 6 bagi 3 adalah 2. Berarti 2 akar 3. Sehingga jawabannya adalah A. Begitu. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Oke, di sini sama seperti tadi, kita masih cerita kubus. Diberikan kubus ABCD FGH yang panjang rusuknya adalah 4 cm. Tentukan jarak titik H ke bidang ACF, gitu ya. Oke, sama seperti tadi, kita harus membuat gambar kubusnya, dimana ukuran rusuknya adalah 4. Kita buat bidang ACF. Ini dia, bidang ACF. Nah, kalau kita perhatikan, ya, bidang ACF ini adalah berbentuk segitiga sama sisi. Ya, berarti ACF itu adalah segitiga sama sisi, karena dia diagonal sisi semua, gitu ya. Nah, seperti konsep kita sebelumnya bahwa mencari jarak titik ke bidang khususnya segitiga, maka segitiga ini kita ambil suatu garis tinggi. Misalnya kita ambil garis tinggi segitiga ACF, yaitu Fx gitu ya. Kita ambil Fx gitu. Di Fx ini adalah tinggi segitiga ACF. Artinya kita ingin mencari jarak titik H itu sama dengan kita mencari jarak, ya. Kita misalkan proyeksinya ke Y. Jadi jarak titik H ke bidang ACF itu sama dengan jarak titik H ke garis Fx, yaitu HY, begitu. Jadi yang kita gunakan, kita hubungkan ini jadi segitiga dulu, ya. Segitiga HFX, ya. Sehingga kita harus perhatikan segitiga HFX, ya, dimana HF-nya adalah 4 akar 2, seperti ini dia, ya. 4 akar 2, kita mencari H ke Fx, gitu ya, yaitu Y, begitu. Nah, biasanya konsep kita kan menggunakan alas dengan garis tingginya. Oke, sekarang hanya cuma satu, HY dengan tegak lurus dengan Fx. Maka kita cari garis tinggi yang lain pada segitiga HFX. Kita ambil ini dia, ya. Ini dia, yaitu XP, ya. Berarti ini adalah XP. Nah, segitiga HXF itu adalah segitiga sama kaki, karena kenapa? Kan ini kan letaknya di tengah X ini, maka jelas HX ini dengan Fx ini adalah sama, berarti ini segitiga sama kaki. Nah, oke, panjang PX ini sendiri yaitu 4. Karena apa? Karena PX ini sama dengan FB atau GC atau HD atau EA, yaitu 4. Nah, kemudian karena HF itu 4 akar 2, maka PF itu sendiri adalah setengah dari HF, yaitu 2 akar 2. Sehingga butuh kita cari XF atau mencari HX. Nah, sekarang kita cari aja XF. XF itu dengan Pitagoras, 4 itu boleh kita tulis 2 akar 4. Maka sisi miringnya kita dapat 4 ditambah 2, yaitu 2 akar 6, begitu. Nah, sehingga kita ingin mencari HY, di mana, ya, HF itu tegak lurus, ya, HF. Oke, HF ini tegak lurus dengan PX, dan HY sendiri tegak lurus dengan FF. Maka dari sini kita peroleh, yaitu HY dikali FX itu sama dengan HF dikali PX, ya. Sehingga kita ganti, FX kita 2 akar 6, HF kita 4 akar 2, PX kita 4, gitu ya, PX 4, ya. Maka ini kita bagi, dapat 2 kali 4, 8, ya.
Akar 6 kita bagi dengan akar 2 dapat akar 3. Maka kita dapat 2 kali 4, 8 per akar 3. Kita rasionalkan. Dikali akar 3 per akar 3. Maka kita peroleh 8 per 3 akar 3. Sehingga jawabannya adalah D. Begitu. Kita lihat contoh yang ketiga. Oke, perhatikan gambar balok berikut. Di sini ada balok ABCD EFGH, di mana panjang rusuknya 8, panjangnya 8, lebarnya adalah 4 dan tingginya 6. Oke. Di sini kita akan mencari jarak titik A ke bidang BCHE. Oke. Jadi pada soal-soal sebelumnya kita tadi mencari jarak titik ke bidang segitiga dan kali ini segi 4, ya. Nah, solusinya pertama kita gambar dulu BCHE-nya. Ini dia. Nah, titik A kan di sini. Maka mencari jari titik A ke bidang BCHE tentu jarak terdekatnya. Jarak terdekatnya adalah yang paling dekat adalah sisi BE, begitu. Maka jarak titik A ke bidang BCHE adalah sama dengan jarak titik A ke garis BE, begitu. Jadi kalau kita ilustrasikan begini, kenapa yang paling dekat? Karena BE itu kan diagonal sisi dari bidang ABFE yang ini dia. Dan BCHE-nya kita tegakkan seperti ini. Ini dia. Jadi yang paling dekat itu adalah A ke BE. Kita misalkan AX gitu. Jadi bukan ke tengah ini. Ini kan tambah jauh. Jadi jarak itu adalah yang paling pendek gitu ya. Nah, yang kita perhatikan adalah segitiga ABE gitu ya. Dimana AB tadi adalah 8 ya. AE kita itu adalah 6. Karena AE kan sama dengan CG. Nah, kita keluarkan segitiga EAB. Ini dia. Ya, ini 8, ini 6. Jadi jarak titik A ke BE itulah AX. Nah, kita cari panjang BE terlebih dahulu, ya. Karena ini adalah salah satu triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras itu bagaimana? Begini. Ya, biasanya yang paling dasar itu adalah 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, kalau kita punya 6 dan 8, maka pasangannya adalah 10. Jadi kita dapat panjang BE adalah 10. Atau kalau kita ragu, silakan gunakan konsep teorema Pythagoras, gitu ya. Nah, di sini AB itu tegak lurus dengan AE, sedangkan BE itu tegak lurus dengan AX. Maka dari sini kita peroleh AB dikali AX, AE sama dengan BE dikali AX gitu. AB kita 8, AE kita 6, BE kita 10. Yang kita cari adalah AX. Maka kita dapat AX-nya adalah 48 sama dengan 10 kali AX. Maka AX adalah 48 per 10. Kita bagi 2 dapat 24 per 5. Jadi jawabannya adalah E. Jadi ingat, bidang yang kita peroleh tidak selalu bentuk segitiga, tapi juga bisa jadi berbentuk segi 4 atau persegi panjang. Oke, kita lihat contoh yang keempat. Oke, contoh yang keempat. Nah, di sini limas ya. Diketahui limas segi 4 beraturan TABCD dengan AB-nya 4 cm dan panjang rusuk tegaknya adalah 6 cm. Tentukan jarak titik T ke bidang ABCD. Oke. Pertama kita gambar limas TABCD-nya. Ini dia. TABCD. Oke. Dimana AB-nya 4. Berarti kan kalau limas segi 4 beraturan AB 4, tentu BC juga 4. Ya, CD 4, DA 4. Nah, rusuk tegak itu yang mana? Rusuk tegak itu adalah AT, BT, CT, dan DT. Berarti dia 6. Gitu ya. Nah, sekarang kita ingin mencari jarak titik T ke bidang ABCD. Jadi bidangnya ada segi 4. Jadi T ini kita proyeksikan ke bidang ABCD. Nah, ini dia. Kita anggap titik X gitu. Jadi ya tepat jatuh di tengah bidang ABCD ini. Nah, kita tarik suatu garis, misalnya garis AC. Jadi X ini melalui garis AC, gitu ya. Nah, berarti sama dengan kita mencari ya jarak titik T ke bidang ABCD itu sama dengan jarak titik T ke garis AC, yaitu TX, begitu. Nah, kita keluarkan segitiga TAC-nya. Jadi ya. Ya, oke. Di sini X.
Nah, panjang AC itu sendiri adalah di sini kan 4, ini 4 berarti ini 4 akar 2. Ya. Ini 6 berarti ini 4 akar 2. Ya, berarti ini panjangnya 4 akar 2. Berarti segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama kaki. Ya. Maka karena kita ingin mencari TX, tentu panjang AX ini dengan XC ini bisa kita cari, yaitu separuh dari 4 akar 2, yaitu 2 akar 2. Nah, karena dia 2 akar 2, 6 ini bisa kita cari menjadi 2 dikali 3. 2 kali 3 itu adalah 2 akar 9 gitu. Nah, ini 9, ini 2, maka bisa kita kurang ya. Berarti dapat TX itu adalah 2 akar 9 kurang 2, yaitu 2 akar 7. Jadi jarak titik AT ke bidang ABCD adalah 2 akar 7 begitu. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa jarak titik ke suatu bidang itu, jika ini ada bidang A titik P dan ini ada bidang alfa, maka cukup kita proyeksikan titik P ke bidang alfa ini ya, seperti ini. Misalkan titik X, di mana X itu melalui satu garis, yaitu garis F dan G. Nah, misalnya dari garis F ini ada titik lagi, yaitu titik A dan B, maka jarak titik T ke bidang alfa ini sama dengan jarak titik P ke garis AB ini gitu. Maka membentuk segitiga. Sehingga jarak titik P ke bidang alfa sama dengan jarak titik P ke garis AB, yaitu PX gitu. Oke. Terima kasih sudah. Jadi Bapak Guru, itu materi terakhir dari dimensi 3, yaitu konsep dasar titik ke bidang, jarak titik ke bidang.